Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas saham Bank Mandiri Januari 2025 berdasarkan laporan keuangan ketiga 2024. Pada Q3 2023, Bank Mandiri itu earning per share-nya adalah 423. Sedangkan pada Q3 2024 adalah 455. Jadi, full year-nya estimasinya adalah 606 atau naik 7,6% labanya ya. Dividen pay ratio-nya 60% pada 2024. Cum dividennya 19 Maret, dividennya 354 per lembar atau 35.400 per lot, dan harga 15 Agustus 2024 adalah pertama kali bahas Bank Mandiri di channel Sobat Investor Retail. Ini ada daftar saham pilihan, ada pengetahuan dasar saham, dan update-nya. Nah, untuk Bank Mandiri dibahas pada tanggal 15 Agustus 2024. Jadi di playlist ini ada ya. Pada saat itu harga Bank Mandiri adalah 7.025. Lalu bagaimana update-nya pada tanggal 25 Januari 2025? Kita cek. Nah, ini ya. Harga sahamnya 25 Januari. Kita cek. Nah, harga sahamnya adalah 25 Januari 6.125. Ya, Bank Mandiri itu 6.125. 6.125. Lalu proyeksi dividennya, karena labanya naik 7,6%, berarti dividennya 370 estimasinya ya, atau 37.000 per lot ya. Untuk harga sahamnya 6.125, artinya untuk membeli satu lot saham Bank Mandiri dibutuhkan uang 612.500 ya. Jadi siapa bilang investasi saham itu harus mahal-mahal ya. Dengan 612.500 saja sudah bisa mempunyai saham Bank Mandiri dengan dividen 37.000 per lotnya. Capital gain-nya, karena dibahasnya itu pada 15 Agustus 2025 itu 7.025 dan sekarang harganya 6.125, artinya capital gain-nya poinnya negatif 900 atau 14,7%. Jadi kalau modal 10 juta masih rugi 1.400.000 atau 1.500.000. Bagi yang 20 juta berarti masih rugi sekitar 3 juta ya. Lalu gimana psikologinya? Psikologi jika pegang saham Bank Mandiri ya. Kita lihat grafik. Oke, ini grafiknya ya. Grafik itu ya untuk bukan menjadi patokan pikiran utama ya. Sekalipun dia harganya sekarang turun 900 ya. Kita hitung pakai kalkulator ya. Dividennya saja 370. Artinya kalau nyangkut 900 dibagi 370. Artinya butuh 2,4 tahun. Ya. Butuh 2,4 tahun. Dalam waktu 2,4 tahun itu akan terkejar kerugiannya, dividennya ya.
Misalkan ini kan nyangkutnya 900 ya. 900 bulan Maret Bank Mandiri itu akan proyeksi ya, itu dividennya 370. Berarti nanti sisa kerugiannya itu 530. Dengan catatan sahamnya itu nggak naik lagi, stuck di harga 6.125. Karena labanya naik, mungkin harga sahamnya juga nggak akan turun dalam ya, karena perkiraan ada sekitar 3-7%, kan bisa 3%, itu bisa 5% naik labanya. Jadi masih bisa tidak menjadi masalah besar gitu. Kalau Bank Mandiri naik lagi ke 7.000, dividennya dapat, ada yieldnya, capital gainnya naik lagi gitu. Jadi itu kalau kita membeli saham-saham yang berfundamental bagus. Beda ceritanya kalau misalkan Bank Mandiri nih, kalau dividennya cuma 5 perak misalkan, 900, kan 900 poin ya sekarang itu ruginya, dibagi 5 misalkan, butuh waktu 180 tahun agar kerugiannya kebayar gitu. Karena dividennya gede kan ya, dibagi ini, jadi hanya butuh waktu 2,4 tahun. Itu pun kalau dividennya tetap kan, biasanya kalau Bank Mandiri itu kalau labanya naik, dividennya akan tambah lebih besar lagi gitu ya. Jadi di saham-saham yang berfundamental bagus itu lebih enjoy gitu, lebih enak, lebih santai. Beda di saham-saham yang dividennya cuma 5 perak gitu ya, hati-hati ya, worth it nggak nih ya. Nah, ini grafik dipakai hanya, tidak menjadi acuan utama. Grafik itu hanya dipakai untuk cara beli ya. Kalau gue itu lihat grafik itu hanya untuk cara beli aja, nggak pakai beribet lah, teknik-teknik beribet. Nah, lalu gimana cara belinya di tanggal 25 Januari ya, atau yang selanjutnya? Nah, ini adalah kesempatan sebenarnya untuk membeli BMR itu, karena sekarang harganya lagi ada di pertengahannya. Lalu untuk meminimalisir kerugian gimana atau cepat untung? Beli harga di, kalau masuk 25 Januari ya kan beda-beda. Jadi ada rencana investasi saham itu ada rencananya, dibuat dulu rencananya ya. Berdasarkan grafik ini nih, grafik Bank Mandiri, beli 6.125 itu 10% dari porto aja. Terus 5.600 10%-nya, 5.300-nya 5%. Nanti akan dapat average di harga 5.581 ya. Kenapa ini Bank Mandiri selalu bisa di harga di alokasi 25%? Karena Bank Mandiri ini kan big bank ya, big bank. Jadi kesempatan untuk turunnya itu, keuntungannya itu lebih besar ya, lebih besar. Jadi lebih aman lah gitu, lebih safety gitu ya. Jadi nanti akan dapatnya harganya di 5.600-an ya rata-ratanya. Jadi kalau misalkan dibuat turun juga, misalkan dibuat turun ke harga 5.600-an, akan tetap siap gitu ya. Jadi
ada tekniknya juga beli itu ya. Tiap hari, tiap minggu itu beda caranya ya. Nah, karena di harga 625 begini caranya. Big Bang ini kan sampai 25% ya. Karena risikonya kecil. Gitu ya. Nah, ini disclaimer on ya, disclaimer on. Ini analisa pribadi. Silahkan analisa kembali ya, jangan asal beli saham. Pelajari dulu dividennya itu berapa, biar nanti pas turun itu psikologinya tetap kejaga gitu ya. Tidak bermaksud menjelek-jelekannya emiten, misalkan ruginya itu 2000, misalnya lu beli di 17.000, di 12.000, turun ke 10.000, berarti 2.000 poin kan, dividennya cuma 5, berarti 400 tahun tuh baru bisa kekejar ya. Kalau di Bank Mandiri masih ada kemungkinan bisa terkejar ya, harga sahamnya di 6.025 ada kemungkinan naik lagi, dividennya lumayan besar ya, jadi masih bisa di harganya. Kalau fundamental itu berarti masih ada di rentangan harga wajarnya, nggak kemahalan ya. Jadi untuk retail ya beli saham harus pilih-pilih dulu ya. Terus gimana menyikapi cerita, wah gue sukses ribuan persen di saham ini untungnya berapa persen walaupun dividennya cuma 5 perak. Iya memang untung gitu, cuman mungkin dari 10.000 orang itu cuma 1 orang lah, dari 5.000 orang itu paling 1 orang atau 10 orang yang menguasai teknik scalping namanya. Jadi nongkrongin grafik-grafik, layar monitornya 3, 2, kapan waktu jual tuh beli, itu dengan teknik yang beribet. Nah kalau retail kan waktunya sedikit gitu ya, jadi biar tidur nyenyak itu beli di saham-saham yang berfundamental bagus ya. Ini disclaimer on ya, bukan ajakan atau jual beli saham. Untung buat sendiri, rugi juga ditanggung sendiri ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terupdate dari channel Sobat Investor Retail ya. Sampai jumpa lain waktu.